Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat halaman website dengan Bootstrap 5. Dan pada video sebelumnya kita sudah berhasil selesaikan sampai dengan newsletter ini ya. Kepoin kami yuk. Ya, di sini kita sudah sampai di situ. Kita akan lanjutkan untuk materi ini ya, materi apa yang dipelajari dan informasi kontak, dan kita akan selesaikan sampai ke footer ya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kemudian kita arahkan ke bawah newsletter ini ya. Di sini kita akan buat seperti ini. Di sini kita kasih keterangan dulu awal materi ya, awal materi. Kemudian di sini kita akhir ya. Materi section boleh ya, section. Oke, kita copy. Oke, seperti itu. Lalu di dalamnya kita tambahkan seperti ini, section. Kemudian isinya kita tambahkan dulu div ya, div kita kasih kelas, kemudian row, lalu di dalamnya kita kasihkan lagi kelas call md5 ya. Nah, kita akan buat dua kolom lagi. Kemudian di sini kita isikan gambar ya, img, kemudian posisi gambarnya ada di image, kemudian di sini kita ambil nama gambarnya materi.png ya. Ini kita sudah siapkan. Lalu selanjutnya kita ambil untuk teksnya ya. Kalau sudah, kita coba save dulu. Kemudian kita refresh di sini. Nah, maka di sini sudah masuk gambarnya ya. Sudah masuk gambarnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk teksnya ya. Nah, di sini teksnya itu kita di call MD ya, kita coba call MD aja. Di atasnya kita 5 karena kita mau dia lebih kecil, sisanya kita akan ambil untuk teks ya. Kemudian di sini kita isikan H2, isinya adalah apa nih isinya? Isinya belajar dari dasar banget ya. Di sini belajar dari dasar banget. Nah, ini sebenarnya teks, nanti silakan teman-teman sesuaikan lah ya. Tidak sama juga tidak masalah sebenarnya ya. Kemudian di sini kita tambahkan tag paragraf lorem ipsum, lalu di bawahnya kita tambahkan lagi paragraf, isinya lorem ipsum juga ya, jadi ada dua. Kemudian kita coba save, kemudian kita refresh di sini. Sudah masuk ya, sudah masuk teksnya. Lalu kita kasih tombol ya, tombol di bawah, tombol, atau kita kasih link aja. Lalu di situ kita langsung tambahkan kelas btn like ya. Kemudian mt-nya kita kasih 3. Nah, kemudian di sini isinya adalah selanjutnya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk linknya. Kemudian sudah kita ubah juga menjadi button. Kemudian kita langsung kasih ID ya, ID sama dengan materi ya. Jadi ketika menu kita diklik ya, ketika menu kita diklik di sini, dia akan mengarahkan ke sini. Nah, sekali lagi hati-hati untuk penulisannya ya, pastikan sama dengan yang ada di atas ya. Jadi ketika menu ini diklik, maka dia akan mengarahkan ke sini seperti itu. Oke, selanjutnya kita kasih style lagi. Kita arahkan ke kelas row, kemudian di situ kita kasih tambah legend, kemudian item, item center, kemudian justify content between, lalu bg-nya kita kasih primary karena kita mau warna biru, lalu teksnya kita mau kasih like ya. Kalau sudah silahkan di save, kita refresh. Oke, sudah menyesuaikan ya. Teksnya sudah menyesuaikan dengan gambarnya. Kemudian teksnya juga sudah warna putih. Lalu kita tambahkan untuk gambarnya ya. Di sini kita tambahkan kelas, kemudian img fluid ya, fluid. Kalau sudah silakan di save, di refresh lagi. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini untuk paragraf ya, biar dia agak berjarak di sini di tulisannya. Kalau sudah silakan di refresh. Oke, sudah berhasil.
kita tambahkan paragraf. Lalu untuk paragraf yang pertama ini kita kasih kelas ya, untuk yang ini biar ada perbedaan keduanya. Kita tambahkan kelas, di sini kita tambahkan let ya. Kalau sudah silahkan di save, di refresh. Oke, sudah ada perbedaan ya. Di sini ada perbedaan ukuran dari paragraf pertama dan paragraf kedua biar lebih bagus ya kelihatannya seperti ini ya. Oke, jadi sampai sini untuk materi sudah selesai ya. Kita juga sudah bisa ketika kita klik linknya, maka dia akan ke bawah ya, seperti itu. Nah, ke bawah. Nah, oh iya, di sini ada yang kurang ini ya. Di sini kan kalau yang ini ketika kita scroll dia tetap ya di atas ya. Nah, ini sekarang coba kita kembali ke text editornya, kita ke navbar lagi, kita coba buat begini. Kita cari navbar. Kemudian di sini ya, kalau sudah dapat navbar, kita tambahkan begini. Navbar, kemudian di sini kita kasih PY3, kemudian kita kasih fixed top ya. Nah, jadi biar navbarnya selalu di atas ya. Nah, jadi kalau kita refresh, dia sudah mulai tinggal ya. Nah, jadi dia akan fix di atas ya. Kalau kita klik roadmap, dia arahkan ke sini. Kalau kita materi yang dipelajari sini, kalau kita roadmap lagi kembali ke atas gitu ya. Nah, oke ya, jadi sudah manis ya kita punya web. Sekarang kita lanjutkan untuk kontak ya. Kita selesaikan untuk yang kontak. Silakan teman-teman arahkan ke bawah akhir materi section ini. Kita tambahkan begini ya. Kita tambahkan keterangan lagi. Di sini kita mau kasih untuk yang kontak, berarti ini kasih awal kontak. Kemudian di bawahnya akhir kontak. Oke. Lalu isinya kita buat begini. Section, kemudian di dalamnya ada kelas container, kemudian di dalam kelas container ada row, kemudian di dalam row ada call md, ini kelas ya, kelas call md. Kemudian di dalamnya ini call md ya, call md. Kemudian di dalam call md ini kita kasihkan gambar ya, kita kasihkan gambar img. Kemudian src nya di sini saya kasih gambar image ngoding pintar ya. Kalau teman-teman mau sesuaikan silakan, kalau tidak juga tidak masalah, silakan cari gambar yang lain yang sesuai ya. Kemudian di bawahnya kita kasih H2 yang isinya adalah informasi kontak ya, informasi kontak, informasi kontak. Kemudian di bawahnya kita tambahkan UL ya, kita manfaatkan UL. Lalu di dalamnya ada list itemnya, kita kasih isi span ya, span. Kemudian isinya nanti di sini alamat ya. Kemudian misalnya alamatnya di mana? Contohnya gini. Alamat Jalan Padat Karya RT 20 Tarakan Utara misalnya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada ini kita kasih begini dulu, nanti kita tinggal copy paste. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kita arahkan untuk sectionnya, kita kasih ID biar nanti ketika linknya diklik dia akan mengarahkan ke sini ya, kontak. Kemudian kita tambahkan kelas juga, paddingnya kita kasih 5. Silahkan di refresh. Oke, sudah seperti itu. Lalu kelas container row kita arahkan ke sini, call md nya kita arahkan, kemudian kita tambahkan seperti ini, text center. Kita mau tulisannya semuanya ke tengah, text center, di save, kemudian di refresh. Oke, sudah ke tengah. Lalu img image nya kita tetap, lalu kita untuk di H2 ya, kita tambahkan kelas. Di sini kelasnya adalah text
center, kemudian MB4 ya. Kita save, kita refresh. Oke, sudah ada perubahan. Lalu kita masuk ke UL. UL kita tambahkan kelas list group ya. List group, kemudian list group flush ya, kemudian LED. Oke, kalau sudah silakan di save, refresh ya. Jadi dia lebih sudah ada perubahan. Nah, ini kita hilangkan. Coba kita kembali ke text editornya. Kemudian kita arahkan ke LI. Di sini kita tambahkan kelas, nama kelasnya list group, kemudian item. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh ya. Nah, di sini sudah hilang untuk titiknya ya. Kemudian kita arahkan ke span ya. Di span ini kita juga tambahkan kelas. Di sini kita tebalkan hurufnya FW bold. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah ini tinggal kita copy paste aja nih. List group ini, list itemnya nih tinggal kita ganti alamat menjadi nomor HP ya. Di sini sembarangan aja. 0823559166 contohnya ya. Oke, kalau sudah selanjutnya kita tambahkan lagi LI untuk email ya. Email. Oke, emailnya adalah misalnya hafid@gmail.com ya, atau ngoding pintar terserah lah ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, hasilnya sudah masuk. Kita lanjutkan untuk footer ya. Nah, di sini footer kita kasih keterangan awal footer, kemudian di sini akhir footer. Kita tambahkan begini. Footer, kemudian di dalamnya ada kelas container, lalu di dalamnya kita kasih tag paragraf ya, lalu isinya misalnya copyright, kemudian simbol dan copy, kemudian 2022 ngoding pintar. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah ini kita tinggal tambahkan kelas ya. Di footernya kelas P nya kita kasih 3, kemudian BG primary, lalu teksnya kita kasih warna putih, text white, teksnya kita kasih tengah, text center, kemudian positionnya kita kasih relatif. Oke, kemudian tag paragrafnya kita kasih LED ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, jadi ya sampai sini ketika kita klik roadmap, dia akan ke roadmap, materi diarahkan ke sini, kontak diarahkan ke kontak. Oke. Ya, jadi sampai sini kita sudah berhasil selesaikan project kita sama seperti yang contoh ini ya. Oke, jadi cukup mudah ya, meskipun ini kita bagi beberapa seri ya. Cuma tidak masalah, silakan teman-teman pelajari pelan-pelan aja. Kalau misalnya ada yang error, ada yang tidak sesuai dengan hasil ya, hasil yang saya kerjakan ini, silakan disimak lagi dengan teliti ya, jangan di skip-skip videonya, karena kalau kalian skip biasanya ada yang kelewatan gitu ya. Oke, selesai ya. Sampai di sini saya rasa cukup mudah sekali. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan di kolom komentar, silakan ditanyakan aja. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa nanti mungkin kita akan diskusi di situ gitu ya. Oke, sampai sini cukup ya. Oke, saya rasa cukup sekian project kita kali ini. Kita akan coba cari project selanjutnya, atau kiranya teman-teman punya request, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti saya coba kerjakan kalau misalnya ada waktu ya. Jadi buat video ini kadang datang malasnya ya, kadang datang rajinnya gitu ya. Jadi harap bersabar ya, harap bersabar untuk menunggu video-video terbaru dari kami. Mohon supportnya dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, kita akhiri project kita. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.